Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati Syekh Abu Abdul Muhyi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Dhahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina ومن أحب وسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولأولادنا وزوجاتنا وبناتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 202. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Baris ke-8 dari bawah. Wa tusannu ay niyatul imamati, dan disunnahkan yaitu niat menjadi imam fi ghairihima, pada selain keduanya, liyahuza fadilata jama'ati, agar ia memperoleh keutamaan berjamaah. Jadi khusus untuk salat Jumat imam itu wajib, ya. Niat jadi imam hukumnya adalah wajib tuh pada hari Jumat. Untuk salat-salat yang lainnya, ya, itu baik yang salat fardu maupun yang salat sunnah, apalagi itu imam sebaiknya ya niat. Dan ini disunnahkan agar imam itu sendiri dapat pahala jamaah, ya. Andaikan imam tidak niat jadi imam, ya, satu pada sholat Jumat misalnya, maka sholat Jumatnya batal, ya, karena sholat Jumat persyaratannya adalah wajib dengan berjamaah. Nah, untuk sholat yang lain, baik sholat sunnah maupun sholat maktubah, ya, sholat wajib, niat menjadi imam itu penting, tapi tetap berada pada tarapan sunnah gitu, nggak wajib. Tujuannya agar imam itu sendiri mendapatkan pahala jamaah. Andaikan imam jadi imam, ya, imam jadi imam, tapi tidak niat jadi imam tuh, gitu. Artinya tuh dia memang fungsinya sudah diletakkan lah, posisinya paling depan gitu, itu namanya imam jadi imam gitu. Tapi dia sendiri tidak niat jadi imam. Usollinya jadi usolli fardal maghribi Allahu akbar gitu. Usolli fardal isya lillahi ta'ala Allahu akbar. Dan nggak ada ya usolli fardal maghribi jamaatan, nggak ada. Usolli fardal maghribi imaman juga nggak ada. Salatnya semua sah. Ya.
makmum yang niat makmuman itu juga sah dan dia mendapatkan pahala jamaah. Tapi bagi imam sendiri, ya, bagi imam karena dia tidak niat jadi imam, ya, maka dia dinilai orang yang sholat sendirian. Jadi calo kalau gitu ya. Jadi calo. Ayo. Bandung orang dapat naik dia turun gitu ya, sendiri dia turun. Yang lain pada naik semuanya, jamaah bareng-bareng dia turun. Ya. Nah, itu. Jadi untuk bisa memperoleh berjamaah ya, bagi imam dia harus atau sunnah untuk niat berjamaah, niat jadi imam ya, itu. Wa tasihhu niyatul imami lil imamati, dan sah niat imam ya, niatnya imam untuk menjadi imam ma'a taharrumihi ya, beserta atau berbarengan ketika dia melaksanakan takbiratul ihram. Sholli fardal maghribi imaman, tuh situ ya, imaman. Adapun rokaatnya, lillahi ta'alanya, mustaqbil kiblatnya, kalau itu jadi berat, jadi susah, jangan disebutin dah ya, karena yang fungsi yang betul-betul niat tuh usolli fardal maghribi, bagi makmum tuh makmuman 4 tuh wajib tuh, nggak boleh ditinggalin. Kalau makmum imam usolli fardal maghribi cukup dia sebenarnya, tapi nggak jadi imam, artinya jamaahnya nggak ada jadinya. Tapi kalau mau jadi imam dengan pahala imam dan jamaah, usolli fardal maghribi imaman, Allahu akbar. Itu aja tuh yang paling utama bagi awam gitu ya. Kalau nanti omongan mulutnya sama omongan hatinya itu udah klop dah gitu, enak dah, orangnya udah alim gitu, nah lengkapin boleh dah tuh, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman fardun lillahi ta'ala. Allah semuanya yang begitu ya. Tapi gara-gara begitu tadi akhirnya hatinya jadi berantakan tuh, meletak bentuk sana kemari ya, lebih baik yang wajibnya aja ya, usolli fardal maghribi makmuman, dah tuh yang paling utama. Setelahnya udah ya lewatin aja, biar jadi jangan kacau gitu ya, kalau bagi kita yang masih awam tuh begitu. Wa illam yakun imaman fil hali, sekalipun di saat itu dia belum jadi imam ya. Anggap nih misalnya dia sembahyang sendirian ya, dia sembahyangnya sendirian, udah langsung tuh niat jadi imam, usolli fardal maghribi imaman lillahi ta'ala ya. Nah di saat itu nggak ada jamaahnya, nggak ada makmumnya, tapi dia udah niat jadi imam. Nah harapannya, noh ada orang lagi wudhu loh ya, ada orang kayaknya baru pada masuk tuh, nah sholat aja duluan karena dia udah wudhu gitu kan. Harapannya itu nanti yang baru masuk ikut dia gitu ya, li'annahu sayasiru imaman, karena dia nanti akan jadi imam tuh begitu. Jadi walaupun pada awalnya dia pada saat dia takbir tuh belum jadi imam ya, tapi dia sudah boleh niat imaman kalau dia betul-betul punya harapan bahwa ada orang lain ya yang kira-kira siap untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama dia gitu ya. Wa yusannu lahu dzalika idza raja man yaqtadi bihi, dan disunahkan baginya yang demikian tadi ya, yaitu niat jadi imam walaupun belum saat itu belum jadi imam gitu ya, masih sholat sendirian. Idza raja, jika dia berharap, man yaqtadi bihi, ada orang yang ngikutin dia ya. Yang penting ada harapan dah ya, yang penting ada harapan. Ini lagi sholat sendiri nih, di sana ada orang masih kerecek-kerecek tuh, main air gitu ya. Nah udah nih, jangan-jangan dia mau sholat maghrib nih, jangan-jangan dia mau sholat juga, kira-kira begitu. Sholat apa aja ya, udah kita di sini langsung niat
shalli fardhu zuhri imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tahu-tahu tuh orang kencing balik lagi. Ya. Cuman kencing doang jadinya tuh orang. Tapi kan memang punya harapan kalau gitu ya. Masih ada harapan bahwa dia akan mendapatkan makmum tadi itu, karena dugaan dia udah ke masjid atau ke musola, udah ke WC, kemungkinan besarnya kan wudu gitu ya. Nah, kemungkinannya juga adalah dia akan sholat. Ternyata cuman kencing doang gitu. Ada nggak orang begitu tuh? Ada ya kan? Iya. Nah, afada dzalika Atiyatu, demikian dijelaskan oleh Imam Atiyah. Jadi ya, sekalipun dia belum jadi imam, sudah sunnah ya, sudah sunnah untuk niat jadi imam gitu. Maka kita juga kudu mantes-mantesin dah gitu kalau sholat ya. Namanya kita deket, apalagi potongan orang Betawi begitu ya rasanya. Sholat pakai celana panjang, pakai kaos gitu, potongan orang Betawi itu nggak pantas begitu ya. Kalau kita lihat nih, ini mukanya orang Betawi ini sembahyang pakai kaos gitu, kayaknya udah kagak cakep dah bahasanya ya. Udah emang udah pantas nih gitu ya, bukan orang Betawi juga cakepnya begitu ya. Tapi kan kalau orang lain kita masih bodoh dah. Kenapa? Mungkin dia orang jauh dalam perjalanan ya, dia pakai celana panjang gak jadi masalah. Tapi bagi kita nih yang tinggal dekat di sini ya, dan tampang-tampangnya emang orang Betawi begitu, emang udah begitu seharusnya sholat baju koko, tangan panjang, pakai kain ya. Harga sih kagak perlu ya kan, mau BHS mau tamer ya kan. Itu lain dah ya, terserah, yang penting tampangnya pantas. Kalau kita dilihat orang nih pakaian rapi, pantas, orang juga akan nilai, wah nih dia salatnya cakep nih jadi imam. Dari jauh udah kelihatan gitu ya. Orang juga bersedia tuh untuk menjadikan kita sebagai imam gitu ya. Dari rumah pakai celana panjang, pakai lepis lagi ya kan, bawahnya rombe-rombe gitu ya kan, pakai kaos ya, niat jadi imam. Sholli fardhu maghribi imaman, bacanya mah cakep dah ya kan, bening niatnya, makhorijnya bener. Cuman pas orang lihat ya nggak pakai kopiah lagi ya kan, pakai kaos ya, pakai celana panjang lepis, bawahnya rombe-rombe ya kan. Nah ya, jurusan aurat sih kagak ada yang robek ya kan, bersih celananya, cuman orang nggak bisa lihat ya, yang kayak gini mah ya nggak layak dah gitu untuk jadi imam gitu. Kalau udah mantas sendiri ya, di mana aja kan orang jadi ngelihat, oh ya nih orang kelihatannya layak nih ya jadi imam gitu. Wa idza nawal imamu fi ghairil jum'ati al imamata fi asna'is salati hazal fadilata min hina izin. Dan apabila imam niat selain Jumat, ingat selain Jumat ya, niat imam tuh, imam niat imam tapi pada selain sholat Jumat, berarti kalau sholat Jumat kagak boleh gitu maksudnya. Niatnya kapan? Fi asna'is salati ya, di tengah-tengah sholat. Sholatnya itu udah berjalan gitu ya, udah berjalan. Hazal fadilata, dia memperoleh fadilah berjamaah min hina idin, semenjak dia niat jadi imam. Dari awal sadar nih dia emang ya, tapi dia kagak niat jadi imam ya, padahal dia ditunjuk atau memang jadi imam gitu, tapi dia niat sholat niatnya usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala Allahu akbar ya. Sadar tuh dia, apalagi kalau dia lupa gitu ya kan. Nah, baru dia sadar tidak menyertai niat jadi imam ya, itu setelah masuk misalnya rakaat kedua gitu ya. Nah, dia bisa mendapatkan fadilah jamaah mulai di saat dia niat jadi imam tadi itu.
Kalau makmum sih nggak jadi masalah. Kalau yang dia udah, kalau makmum tuh udah niat makmuman, oke, udah pas, udah nggak jadi masalah. Makmum tuh kalau salahnya itu kalau dia tidak niat makmuman tapi ngikutin bareng-bareng, tuh yang salah. Itu doang tuh. Kalau imam nggak jadi masalah, ya. Dia niat imaman atau tidak nggak jadi masalah. Hanya saja kalau dia tidak niat imaman, dia tidak mendapatkan jamaah. Mulai kapan dia niat, ya? Mulai kapan dia niat jadi imam? Mulai saat itu dia baru dapat pahala berjamaah. Kalau memang dia niat dari awal takbir, ya dari awal dapat, ya. Itu. Tapi kalau dia niat mulai dari rakaat kedua, ya, baru ingat terus misalnya, atau lagi rakaat ketiga, mulai dia ingat, mulai dia niat jadi imam, barulah saat itu dia dianggap mendapatkan pahala berjamaah. Anggap salat maghrib per rakaatnya dihitung 100, ya, sama Allah tuh dihitung 100. Nah, sholat tuh berjamaah, makmum setiap rakaat dapat 100. Rakaat kedua, 100 lagi. Rakaat ketiga, 300 kan tuh jadinya. Imam baru ingat niat imamannya pada rakaat ketiga gitu misalnya. Ya, imam dapat cepet doang kalau gitu, ya, gitu. Kira-kira tuh seperti itu hitungannya, ya. Nah, maka emang persyaratan jadi makmum mah kagak banyak, ya. Pokoknya asal dia niat makmuman cukup udah. Makmum mau pakai celana panjang, mau pakai celana levis, mau pakai ya apa aja, ya, dengan berbagai macam yang dia mau dah, silakan aja. Tapi bagi imam, ya dipersyaratkan yang paham Al-Quran, yang kedua turun paham sunnah, ya, yang ketiga orang yang kalau bahasa Nabi atau bahasa fikihnya tuh awaluhum hijrah, ya, orang yang lebih dulu hijrahnya. Kalau dulu bahasanya hijrah, artinya sekarang tuh orang yang memang paling lama tinggal di kampung itu, orang asli situ dah, begitu istilahnya, ya. Tuh, jadi nih musola nih yang jadi imam, yang patut jadi imam ya orang sini gitu. Ada orang lain pinter, tapi di sini juga ada orang pinter juga, orang luar kagak boleh jadi imam, ya. Terus orang luar maksain jadi imam, nggak beradab tuh orang kalau begitu, ya. Nggak ada adabnya, nyelonong aja, mentang-mentang dia ngerti, mentang-mentang dia pinter gitu, nyelonong gitu, tanpa diizinin oleh pengurus musola atau imam rawatib yang sudah ada, gitu, ya. Imam rawatib udah susun, pulang, datang tuh kiai, nyelonong aja jadi imam, ya kan? Nggak bisa, ya. Imam rawatib yang ada di situ lebih berhak untuk jadi imam di sini, misalnya, ya, sesuai dengan waktunya. Kalau dia mempersilahkan orang yang datang karena tahu tentang tadi itu urutannya, keilmuannya dan lain sebagainya, nah silahkan begitu, ya. Bi khilafil ma'mumi wa yukrahu lahu dalika wala thawaba. Berbeda dengan makmum, maka yang demikian itu hukumnya adalah makruh wala thawaba, dan tidak ada pahalanya. Makmum kalau nggak lihat jadi makmum, udah nggak ada pahalanya, udah, ya. Kalau dia sampai meninggalkan, ya, atau mengikuti sesuatu yang tidak pantas diikuti gitu misalnya, bisa jadi batal. Contoh, orang salat, ya, ada jamaah makmum, tapi dia tidak niat makmuman, ya. Ketika imam baca, ya, anggaplah misalnya wadduha gitu misalnya, ya, imam baca wadduha, dia baca kulhu, ya, namanya makmum kan bacanya sir dan bacanya juga bisa cepat. Baca kulhu, lalu setelah kulhu selesai, imam belum sampai selesai wadduhanya, dia nungguin, ya, nungguin imam. Tuh, nungguin imamnya di mana dia tidak ada koneksi dengan imam, batal sholatnya. Ngapain tuh diamnya dia? Ya, kalau makmum yang lain yang niat makmum, diamnya itu punya hubungan dengan imam gara-gara niatnya tuh, ya, gara-gara niatnya, maka dia diperbolehkan dengerin imam, ya. Tapi kalau dia
kagak niat jadi makmum lalu dengerin imam untuk kemudian akhirnya membarengin dengan ya rukunya imam, sementara dia udah selesai baca sholat yang dia baca, batal sholatnya. Ngapain dia nongkrong di situ jadinya, ya nggak ngapa-ngapain. Jadi makmum juga tidak begitu. Ya annahu ba'da'an kana mustaqillan sara tabi'an, karena dia yang pada awalnya menyendiri maka berubah menjadi pengikut. Apa dzalika Syekh Atiyah, demikian juga dijelaskan oleh Imam Atiyah, ya. Ini penting bagi kita untuk mempelajari sholat berjamaah. Diupayakan juga di musola kita ini, ya, yang bagus tuh setiap imam, ya, tua sih memang jadi persyaratan tuh, ya, yang paling tua itu yang jadi imam gitu. Tapi setua-tuanya orang yang jadi imam itu yang memang daya ingatnya, daya pikirnya betul-betul masih cakep gitu. Jangan tua lupaan dulu, ya kan? Nah, nanti giliran jadi imam baru 2 rakaat dah salam, ya kan? Itu begitu. Repot dah kalau begitu, ya. Jadi tua itu tadi tuh kalau Nabi mempersyaratkan tuh atau fikih, paham Quran, paham sunnah, orang ahli situ, ya. Dan yang keempat tuh adalah orang yang paling tua. Itu emang empat-empatnya dipenuhi, oke lah, nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau cuma modalnya tua doang begitu, ya nggak jadi persyaratan itu, ya. Salah apa? Kurang syaratnya. Yang lebih diutamakan yang memang paham kitab, paham Al-Quran, paham As-Sunnah. Biar dia muda, dia lebih didahulukan daripada yang tua, karena memang persyaratan awalnya paham Quran dulu, paham Sunnah dulu, ya, baru yang lebih tua gitu dibandingkan dengan yang muda. Kalau sama-sama pahamnya, sama-sama paham Quran, sama-sama paham Sunnah, ya, sama-sama penduduk situ, yang satu tua, yang satu muda, nah yang tua didahulukan gitu, ya. Faslun fi tajhizil janazah, ya, pasal dalam, ya, pengurusan jenazah. agak ngeri-ngeri juga nih kita kalau misalnya kayak gini, ya. Kalau bukan bidangnya gitu, kalau bukan kebiasaan, kita nggak pernah gitu mandiin orang mati. Secara dadakan ada orang mati, barengan lagi gitu, sono mati. Yang dekat rumah kita nggak ada lagi orang yang kelihatannya beneran banget gitu, cuman kita doang, lu udah yang mandiin, ya bisa seminggu gitu tidur terus gitu, ya kan. karena nggak pernah biasa masalahnya, walaupun mah nggak ada apa-apanya sebenarnya, ya kan gitu, ya. Tapi kalau bukan kebiasaan kita, repot juga emang. Nah, maka perlu dipelajari karena sangat memungkinkan tuh, ya. Ada kasus orang meninggal dunia dalam posisi yang jumlahnya, ya, berbarangan. Jangan banyak-banyak dah, ya. Orang meninggal 3 orang aja berbarangan di satu tempat begitu, ya kan. Udah, kita kebingungan dah tuh siapa yang duluan. Ya, kan kagak bisa siapa yang duluan mati kemudian diduluin mandiinnya begitu, ya. Tapi siapa yang duluan manggil dia yang duluan, kan begitu jadinya, ya kan. Yang baru mati langsung manggil, ya kan. Yang tadi udah lama mati ngomong, lah ini kan matinya duluan katanya. Kagak bisa, ya kan. Tukang mandiin kan berdasarkan siapa yang manggil kalau begitu. Nah, sementara kita kagak pernah belajar ya untuk, ya, memandikan jenazah gitu, ya. Nah, nanti kita perlu pelajarin di sini. Saya melihat kadang-kadang ada kejanggalan juga tuh kalau menurut fikih nih, ya. Mandiin jenazah sama mandi junub itu sebenarnya sama, ya. Yang pertama diawali dulu dengan membersihkan kotoran. Itu belum mandi tuh, cuman hanya bersihin kotorannya di kukunya, di giginya, di rambutnya, di badannya, di kemaluannya, yang ada di perutnya dipencet semuanya. Itu belum mandi tuh, belum. Baru ngilangin kotoran. Habis ngilangin kotoran, udah bersih kotorannya itu, belum mandi nih, wuduin. Ya, wuduin dulu. Nah, baru kemudian niat mandi, itu begitu. Kita tuh sunnahnya begitu, mandi junub nih, kita habis berhubungan badan sama bini kita, ya. Keluarin dulu kotoran. Ya, semua dah kotoran, yang mana aja yang namanya kotoran buangin, bersihin.
Habis gitu bersih badan kita, wudu, ya. Habis wudu baru ya niat mandi janabah. Tuh urutannya begitu. Sama tuh mandiin jenazah sama mandi janabah begitu polanya. Cuman kalau kita lihat di kampung kita rata-rata ya antara mandi dengan bersihin jenazah bareng tuh kayaknya. Terakhir baru diwuduin gitu ya. Nah, ya enggak salah sih, ya cuman kalau menurut sunnah itu jadi berbeda gitu aja. Kadang-kadang yang tukang mandi orang mati dia ini sih susah dibilanginnya. Lu tahu apa sih katanya. Kan begitu bilangin tuh, kan gue yang sering mandiin orang katanya ya kan. Nah, jadi akhirnya kita kagak enak bilangin dia gitu ya kan. Ghuslul mayyiti au badaluhu wa huwa tayammu, memandikan mayit atau pengganti daripada mandi yaitu tayamum, wa takfinuhu dan mengkafankannya, ba'da ghuslihi setelah memandikannya, wassalatu alaihi dan melaksanakan salat jenazah atas mayit tadi, ba'da ghuslihi aidon setelah memandikannya juga, wa hamluhu dan membawanya, wa dafnuhu dan menguburkannya, al-fi qabrin dalam sebuah lubang kubur, fardu kifayatin bil ijma'i adalah hukumnya fardu kifayah ya secara ijma' ulama. Di sini ada kata-kata ya urutannya tuh, yang pertama dari mandi gitu ya, kemudian baru mengkafankan, baru menyolatkan, baru nguburin. Tuh urutannya memang harus begitu. Jangan sekali-kali jenazah atau mayit belum dimandiin kita udah nyolatin ya, walaupun tuh mayit mati habis mandi ya, mandi sendiri gitu, dia habis mandi jatuh bersih banget mandinya ya kan, wah pakai samponya aja 7 rupiah dipakai ya kan, bersih dah kepleset ya, jatuh mati, kan masih cakep tuh yang namanya bersih kan gitu. Lalu bilang gara-gara dia udah mandi sembayangin aja dah ya kan, nggak bisa ya. Yang dia mandi buat dirinya sendiri, yang kita mandiin kewajiban kita gitu ya. Kita belum menjalankan proses kewajiban pertama, nggak boleh dilanjutkan dengan kewajiban keduanya, jadi mandi dulu gitu ya. Orang misalnya tuh yang nyebur ya, yang nyebur ke sungai kan kali, biar bagaimanapun kalau anggaplah lagi hujan gitu kan ya, banjir kan tuh sebenarnya airnya suci tuh. Air kali tuh dianggap suci kalau ya air banyak lah begitu ya, airnya mengalir. Air laut ya, air danau, orang mati kecebur di laut, orang mati kecebur di danau, namanya kan dia udah mandi kalau begitu ya, tapi nggak sah ya, maka harus dimandiin gitu ya. Peraturannya begitu, harus dimandiin, terus baru langkah kedua dikafanin, baru setelah itu disolatin. Apapun pokoknya, jabatan orang, kedudukannya, segala macamnya, dan sebagainya, kalau mandinya belum, jangan dulu disolatin. Dah, aneh mau berangkat nih, ya kan? Kalau ntar aneh berangkat, aneh nggak nyolatin dong. Ya, udah sembayangin aja duluan diri gitu, ya nggak bisa. Ya, kalau jenazahnya belum mandiin. Itu aturannya seperti itu udah. Nah, semuanya itu baik mandiin, kafanin, kemudian nyolatin sampai nguburin, hukumnya adalah fardu kifayah. Secara ijma' ulama mujtahid itu semuanya dinyatakan fardu kifayah. Nah, lalu apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Wal farqu baina fardil aini wa fardil kifayati. Adapun perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah, annal khitaba fi fardil aini, bahwa arah perintah di dalam fardu ain ya ta'allaqu bi kulli ahadin bi ainihi, langsung berhubungan dengan setiap individu ya, dengan dirinya sendiri. Kas salawatil khamsi, seperti salat yang 5 waktu. Allah berfirman tuh, wa aqimus shalah ya. Itu kan perintah namanya tuh.
kita sebut sebagai fardu ain. Nah, fardu ain itu sendiri, ain itu tuh artinya jati dirinya, ya. Setiap orang secara jati diri sendiri punya kewajiban yang tidak bisa ditunaikan oleh orang lain, ya. Maka namanya disebut dengan fardu ain. Kalau seandainya sholat fardu tuh, ya bukan fardu ain gitu, wah bisa kita minta talangin sama teman kita, ya. Lu udah salat belum? Belum. Gue juga belum nih, ya. Lu sembayangin gue dah, ya. Ntar gue bayar gocap. Ya kita lagi malas gitu misalnya sembayang, ya kan? Nah, bayar gocap. Ya udah, kita nggak sembayang, ya. Sekarang biar namanya fardu ain tuh, biar bagaimanapun pokoknya, ya. Yang namanya sholat itu belum dilaksanakan, selagi ya otak nih masih berfungsi gitu, dipanggil masih nyaut, ya. Orang masih kenal gitu, ya, makan masih bisa, walaupun mungkin anggota tubuhnya banyak yang luka atau banyak yang patah kali begitu, sholatnya masih tetap wajib. Bagaimana sujudnya, bagaimana rukunya, sebisanya, ya kan begitu. Kalau ada gangguan otaknya, uji aja pakai duit cepean sama gocapan, ya. Tanya di depannya, ini duit berapa nih? Cepe, yang nih gocap. Nah, masih wajib sholat tuh kalau begitu, ya. Itu aja, selesai itu urusan. Kalau ada orang sakit, lu masih kenal nggak sama gue? Tanya begitu kadang-kadang seperti, ya namanya orang sakit, temennya banyak, ya kan? Dilupa. Yang dekat aja kadang-kadang dilupa, apalagi yang jauh, ya kan? Tapi kalau duit, tanya, ini duit berapa nih? Cepe, ya kan? Nih yang biru gocap. Nah, wajib tuh sembahyang, ya. Masih kenal duit namanya kalau begitu, ya kan? Akalnya tuh masih fungsi kalau begitu. Kalau nanyain orang, nggak ada jaminan dah. Nih kita yang ini aja nih, yang hidup nih sekarang ini. Jangan-jangan banyak kali kita kenal muka tapi kagak kenal nama. Datang sama orang sakit, lu kenal gak sama gue? Ya kan, dia kagak kenal lah gitu, ya kan. Wajar, lagi sehat aja banyak yang gak dikenal, ya apalagi lagi sakit. Tapi kalau duit semuanya kenal. Nah, ini hanya sekedar untuk membuktikan bahwa sholat itu tetap wajib. Nah, itu namanya yang demikian disebut dengan fardu ain. Nggak boleh dikerjakan sama siapapun dalam kondisi seberat apapun, karena yang kondisi seberat apapun sudah Allah siapkan caranya gitu, ya. Itu namanya fardu ain. Wa amma fardul kifayah, tiadapun yang disebut dengan fardu kifayah, ya, fardu al kifayah, fardu tapi disebut cukup gitu. Fa huwal ladzi yatanawalu ba'dan ghaira muayyanin. Maka fardu tersebut adalah yang mengena kepada sebagian, ghairu muayyanin, bukan kepada individu-individu tertentu. Kal jihadi, seperti jihad. Jihad di satu kampung, anggaplah jumlahnya baik yang bapak, yang ibu, yang anak kecil dan yang dewasa begitu, itu 1000 orang di kampung tersebut. Lalu diserang tuh, ya. Atau mau berperang gitu, melawan musuh yang anggaplah merugikan Islamnya begitu misalnya. Itu yang berperang nggak semua 1000-nya perang, ya. Tapi laki-laki yang dewasa dan sanggup untuk melaksanakan perang. Anak perempuannya enggak, ya. Anak kecilnya enggak. Yang terlalu tua juga enggak juga, ya. Yang dewasa dan sanggup untuk melaksanakan perang. Adapun nanti perang kalah atau perang menang tuh bukan tujuan, bukan itu, ya. Yang penting ngelawan dulu gitu, ya. Hasilnya kalah, ya udah, mau nggak mau itu namanya juga diadu, ya kan. Mesti ada yang kalah, mesti ada yang menang gitu, ya. Itu dalam jihad itu seperti itu. Dulu Nabi banyak, ya. Yang pertama misalnya ada orang nawarin, ya Rasulullah, saya pengen ikut perang, ya. Dilihat anak kecil gitu, Rasul tanya, umur kamu berapa? Sekian. Ya, maaf ya, kamu masih kecil, nanti aja kalau gede, kira-kira kamu begitu. Ada orang datang dewasa, ya kan? Ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Bapak ibu ada? Ya, ada. Oke, baik, perang. Siap tuh, ya. Datang lagi, saya Rasulullah, saya pengen ikut perang. Bapak ibu ada? Bapak udah meninggal. Ibu masih ada. Jagain ibu kamu, ya. Jihad sama jagain ibu jauh lebih tinggi jagain ibu, itu begitu, ya.
Nah, itu banyak tuh yang kayak begitu. Rasulullah seringkali menemukan orang-orang seperti itu pengen perang tapi dia punya kewajiban jagain orang tuanya gitu ya. Maka Rasulullah tidak menerima orang yang punya kepentingan yang fardu ain dilawan dengan dikalahkan dengan fardu kifayah begitu. Wasummiya kifayatan, dan dinamakan dengan fardu kifayah li'anna fi'lal ba'di, karena ya dilakukan oleh sebagian orang, kafin dianggap cukup fi tahsilil maksudi, di dalam terlaksananya maksud yang dituju tadi. Mandiin orang ya meninggal nggak perlu sekampung mandiin semuanya begitu ya, kagak rapi-rapi akhirnya. Setiap orang satu gayung aja begitu ya. Oh, mamalin satu bawa gayung, bawa, wah ya banjir bisa rumahnya kalau begitu. Nah cukup satu orang saja cukup, di mana dia mampu. Kalau seandainya dia kagak mampu ya bantuin ya, 2-3 orang bantuin buat mandiin, itu seperti itu. Idza arafta hadza, jika kamu telah tahu hal ini, famata tahaqqaqa mautul muslimi, maka apabila telah betul-betul dinyatakan matinya seorang muslim, ustuhibbal mubadaratu, disunnahkan untuk segera ila tajhizihi, kepada penyelenggaraannya ya, pengurusannya. Afada dzalika al-Hisni, demikian dijelaskan oleh Imam al-Hisni. Kalau kita nih di sini kadang-kadang yang jadi kendala tuh kuburannya dah ya. Orang mati habis asar ya, mestinya tuh orang mati habis asar kagak boleh nginep di rumahnya gitu, di rumah jenazah tuh, kecuali nginep memang udah di kuburannya gitu. Nah sekarang permasalahannya pas kita mau nguburin ya, tukang gali kuburnya ogah lah, malam-malam gali kubur katanya gitu ya kan. Nah, kita mau gali sendiri ya, bukan bidang kita gali ya kan. Nah tuh repotnya kita di sini. Seharusnya sih yang benar tuh kapan aja jenazah mati, orang itu mati ya, nah itu harus segera dikuburkan. Nggak boleh yang mati malam bermalam di rumahnya ya, yang mati siang kemudian berlama-lama siang di rumahnya gitu, nggak boleh, mestinya begitu. Nah itu lagi tuh kendalaan kita ya, kemampuan kita menggali kubur dan lain sebagainya, itu seringkali menjadi hambatan untuk mengubur sesegera jenazah yang meninggal dunia gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, Rasulullah bersabda, apabila salah satu di antara kalian mati, fala tahbasuhu, maka janganlah kalian menahannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, dan percepatlah kalian ila qabrihi, jenazah tadi menuju ke kuburnya. Rawahu Tabrani wa ghairuhu, riwayat Imam Tabrani dan selainnya. Saya pernah punya pengalaman tuh ya, matinya cakep tuh hari Jumat ya. Kan kalau disolatin habis sholat Jumat dah paling kagak cakep bener tuh, banyak orang ya kan. Gara-gara nungguin anak ya, anaknya adanya di luar kota katanya begitu. Anaknya belum sampai katanya, ntar habis asar baru sampai. Tuh pelaksanaan sholat jenazahnya ditunda gara-gara nungguin anaknya pulang ya. Saya minta tolong nih sahabat-sahabat yang ada di sini nih ya, manakala orang tuanya mati, ibunya mati, bapaknya mati, bininya mati, anaknya mati lah begitu, kita lagi tugas di luar daerah gitu, yang tidak memungkinkan kita harus ngelihat jenazah, kan kagak penting-penting banget tuh ya kan. Namanya orang udah mati mau diapain lagi ya kan. Udah, kita tidak boleh bilang sama keluarga, tungguin gua ya, sebelum gua sampai jangan dikuburin dulu, nggak boleh begitu ya. Itu namanya kita akhirnya menahan jenazah tuh begitu. Nah nggak boleh itu begitu, anak ke, istri ke, suami ke, siapa ke, udah pokoknya yang terbaik jenazah pas mati buru-buru rawat, buru-buru urusin, buru-buru kuburin ya. Mati siang kagak boleh sampai malam, mati malam tidak boleh bermalam di rumahnya, tuh harusnya tuh begitu ya.
Jangan gara-gara anak, gara-gara siapa begitu, gara-gara orang tua kayak apa kayak. Wah, akhirnya nunggu keluarga yang ada di luar kota. Ponorogo, ya, Kediri, itu daerah-daerah yang boleh dikatakan naik kereta aja itu udah 12 jam. Ya. Ya, kalau Bandung, Banten, yang gampang lah, bisa jalan darat cepet, naik motor juga bisa itu kalau begitu. Ya. Surabaya begitu juga, itu hampir 12-an jam lebih lah pokoknya. Apa kemudian kalau kita beli tiket hari itu langsung ada? Ya, tiket sekarang tuh kereta ya. Kalau mau itu pesannya 3 hari langsung. Kalau kita beli di tempat persyaratannya mungkin boleh, tapi kalau bangkunya masih ada, masih bisa begitu. Kalau yang sifatnya ini hari ini mau beli terus tiket apa bangkunya kagak ada, ya udah nggak bisa. Mau nggak mau harus pesan dari 3 hari yang lalu. Lah kalau bapak kita mati hari ini baru pesan tiket, ntar 3 hari lagi baru berangkat kalau gitu jadinya. Lalu orang rumah disuruh tungguin, ya tuh bapak gua ya kan sayang sama gua, jangan dikuburin dulu, nungguin 3 hari begitu. Ya kesiannya yang nungguin, ya kan. Bukan kasihan jenazahnya, mungkin jenazah mah kagak ada apa-apanya dah. Yang nungguin tuh 3 hari lama kalau begitu, ya. Nah jangan, siapapun kita pokoknya ada keluarga kita yang mati, udah ikhlasin aja, udah kuburin aja. Saya nggak usah ditungguin, bilangin tuh begitu, ya. Kalau kita ada di mana aja pokoknya, ya keluarga kita, istri kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, semuanya tuh pada meninggal, bilangin, kuburinlah secepatnya, gitu, ya. Ya kita pulang sih pulang, ya kan. Tapi tidak harus nungguin ya nungguin sampai kita pulang begitu, nggak usah seperti itu. Banyak nih orang kasusnya kayak begini ya, gara-gara nungguin orang akhirnya jenazah ditunda penguburannya. Apa pentingnya ya, dia hadir nggak ada apa-apanya begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata bukratan, siapa saja yang wafat yang mati pagi hari, fala yaqilanna, maka tidak boleh ya qailulah tuh tidur siang, mati pagi, jangan sampai ngelewatin waktu siang tuh begitu, waktu tidur siang. Illa fi qabrihi, kecuali ya waktu qailulah itu tuh udah dikuburnya. Waktu qailulah itu kira-kira jam 11 sampai jam 12. Kalau ada orang mati jam 8 ya, ada orang mati jam 8, jangan sampai ya itu jam 11 masih ada di situ, masih ada di rumah. Kalau bisa tuh jam 11 udah dikuburin. Nggak usah nungguin waktu sholat berjamaah juga, nggak usah, nggak ada kewajiban seperti itu. Yang paling cepat itu paling baik. Kenapa? Orang soleh ya dia minta disegerakan kuburannya karena di dunia ini nggak ada apa-apanya bagi orang soleh dibandingkan dengan kuburannya. Ditunda-tunda karena dia orang soleh, dilama-lamain gitu, nungguin si Fulan, nungguin Habib Fulan, nungguin Kiai Fulan. Wah, malah kagak bagus karena di tempatnya udah ditungguin di tempat yang lebih bagus lagi. Si jenazah udah begitu pengen agar dia dimasukkan ke kuburannya karena di sono jauh lebih indah baginya setelah kematiannya. Jangan ditunda. Tidak ada siapapun orang yang dianggap hebat ya untuk kemudian boleh menjadi ditundanya jenazah, apapun bentuknya pokoknya, orang tuanya, ibunya, gurunya kayak pokoknya nggak ada yang dianggap baik untuk ditunda jenazah gara-gara nungguin dia gitu, nggak penting begitu. Sholat waktu itu pun tidak penting. Oh ntar aja sholatnya zuhur ya, jadi orangnya jemaahnya banyak, enggak, karena sholat jenazah satu orang pun selesai ya. Oh kalau sholatnya enggak sholat zuhur, ntar yang jemaahnya sedikit, satu aja boleh ya kan, kenapa harus banyak? Itu nggak usah nunggu sholat waktu, termasuk Jumat begitu ya. Sampai kalau ada orang yang mati kemudian sholatnya itu penguburannya itu hari Jumat gitu misalnya, nggak usah nungguin di hari Jumat sampai sholat Jumat begitu. Sholat buru-buru, kalau memang udah rapi, kuburannya udah bisa dikuburin, ya kuburin jenazahnya sholatin, tidak harus nunggu hari Jumat untuk sampai selesai sholat Jumat dulu bu. Nih orang yang
bertugas mulai dari bawa jenazah sampai nguburin, dia punya dispensasi untuk tidak sholat Jumat. Ya, boleh tuh. Kita misalnya nih, mohon maaf, bapak kita meninggal hari Jumat, ya, bisa diurusin, kuburan selesai itu misalnya, ya, jam 10 udah rapi, jenazah jam 10 udah sholatin buru-buru, nggak ada orang, sendiri nggak jadi masalah tuh, ya kan, selesai udah. Lalu nguburin, pas kita lagi nguburin, azan tuh, udah nggak usah sholat Jumat. Itu termasuk uzur tidak melaksanakan Jumat, nggak jadi masalah. Ya, jadi gitu. Jangan gara-gara sholat Jumat akhirnya jenazah ditunda. Jadi harus dipercepat tuh jenazah. Waman mata asyiyatan, dan siapa saja yang wafat di sore hari, fala yabitanna illa fi qabrihi, maka janganlah ya jenazah tersebut bermalam kecuali di kuburannya, ya. Matinya sore itu, ya, jam 3, itu nggak boleh sampai masuk maghrib, ya, malam tuh masih ada di rumahnya di situ, nggak boleh. Bermalamnya dia harus udah di kuburannya, itu begitu. Nah, sekali lagi kita seringkali memang terkendala dengan ya banyak hal. Salah satunya yang paling penting tuh nguburinnya dah, ya. Kalau nyembayangin kagak perlu tuh, ya. Memang bagus kalau orangnya banyak, ya bagus. Tapi kalau tidak ada yang nyembayangin gara-gara waktunya kagak tepat, satu orang pun selesai. Kuburin buru-buru itu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan nunggu-nunggu jamaah, begitu, ya. Jadi kalau udah jam 10, misalnya ini kan belum waktu zuhur tuh, kuburan udah siap, ya. Jangan nunggu zuhur dulu, ya kan? Nggak penting nunggu zuhur, apalagi nungguin orang, nungguin siapa begitu, nggak penting. No, kiai pulang belum datang, jangan ditungguin, ya. Biar dia kiai kelas dunia juga nggak perlu, ya. Karena yang mati itu lebih penting untuk dikuburkan daripada nungguin kiai siapapun begitu. Bukan berarti kita nggak menghargai kiai, bukan. Bukan berarti kita nggak menghargai orang tua yang anaknya meninggal. Menghargai jenazah dengan perintah Rasulullah supaya dikuburin buru-buru itu jauh lebih benar dibandingkan nungguin siapapun, ya, untuk kemudian akhirnya jenazah tersebut tertunda penguburannya, ya. Yang mati pagi sampai lewat zuhur itu sebenarnya nggak bagus. Kecuali kendalanya, ya, yang mandiin kagak ada yang bisa, cuman dia doang, ya. Ternyata yang mandiin itu juga ada barengannya lagi, ya. Terus mau diburu-buruin, ternyata yang gali kubur juga nggak bisa juga, ya. Bisanya ada siang, ya. Apa boleh buat kalau begitu, ya. Nah, itu kendala yang tidak bisa dihindari kalau begitu. Kita buru-buruin juga pas sampai kuburan belum rapi kuburannya, ya. Mau nungguin di situ juga misalnya, ya. Kan jadi kagak nyaman jadinya begitu, ya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dzakara dzalika Abdul Wahhab bin Ahmad fi Badril Munir, demikian dijelaskan oleh Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badril Munir dalam kitab Al-Badril Munir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa sur'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa awladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhir. Aftah qulubana wa quluba al-'arifin. Wahdina wa iyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.